ngobrol santai sama mama yang satu ini, mama kece badai. Yang sebelumnya udah ngobrol dulu nih sama suami tercinta ya, Mama ya. Ya. Jadi sebelum kita memulai acara ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Sina ya. Oke, Ma. Oke, apa? Pada sore ini ya, saya mau nanya nih. Aku kan udah sering banget main ke Sina ini kan. Nah, ini aku mau tanya asal muasal nama dari Sinai. Mama bisa jelasin nggak, Ma? Asal muasal Sinai. Jadi mungkin masnya sudah tanya suami saya, kok bisa ada Sinai? Ya toh? Jadi sesudah kami melakukan kegiatan sosial, memperhatikan orang-orang yang kurang beruntung, orang-orang yang diabaikan ini dari tahun 91 akhir sampai berjalan 5 tahun tanpa ada badan hukum. Oh, nggak punya badan hukum. Tidak pernah, pokoknya semua mengalir aja dari hati. Pokoknya aku cinta, aku sayang, ndak tega. Ketulusan, Tampunglah ya, ketulusan, bodoh amat. Mau mandikan, mau maaf kata sampai diberakin wajahnya, mau diapain. Ndak mikir uang, ndak mikir nama baik, nggak mikir berterkenal. Pokoknya lakukan dengan baik. Udah gitu. Melakukan hal ini bukan untuk pencitraan ya? Oh, sonde. No. Apa itu, Mas? Sonde itu tidak. Oh, No. sonde. Itu, Mas? Bahasanya NTT. Oh, bahasa NTT. Jadi tidak sama sekali, Tuhan tahu, setan tahu hati kami seperti apa. Jadi akhirnya berjalannya waktu kurang lebih 5 tahun itu tentunya kan ada hal-hal yang perlu dijaga. Contoh-contoh kami mengambil orang dari desa. Lalu orang-orang desa kan biasa begitu dengar orang itu sembuh kan geger. Oh, yeah. Terus keluarga kan kepengenlah ada follow up secara kerohanian. Ya toh follow upnya ya secara inilah agama lah ya. Nah rupanya mungkin adalah orang tertentu tidak suka. Akhirnya mereka mengancam, kowe nek terus kan tak obong umai. Jadi yang punya rumah yang diancam. Akhirnya kami mengundurkan diri kan menjaga orang keluarga tersebut ya toh. Lalu kita ngobrol-ngobrol lah dengan teman-teman para pekerja rohaniawan. Mereka kasih saran, dibuatlah lembaga supaya kalian terlindungi oleh hukum. Jadi biar ke depannya tidak ada masalah lagi. Iya, jadi memang secara legalitasnya ada. Jadi bagus semua bagus semua tindakan-tindakan kami menolong orang, ambil dari jalanan dan lain-lain, nggak mikir keselamatan. Tapi kan nggak cukup, ternyata hanya itu. Iya, aku juga mikir sama mama. Aku pernah melihat mama itu waktu itu datang nyamperin ODGJ gitu ya, iya. Ngajak ngobrol ya kan. Nah sebenarnya kalau bagi orang awam kan sebenarnya takut ditimpuk lah, takut digaplok lah ya kan. Ya itu mama punya juga ini nggak sih, itu tips and tricks? Karena ini kalau namanya melayani ODGJ ini dan sejenisnya, itu saya sulit menjabarkannya, menjelaskannya, menuliskannya itu sulit. Karena apa? Itu hati. Saya nggak bisa menggambarkan itu ke orang. Oh, aku tiba-tiba ujuk-ujuk kasihan. Kasihannya kamu kenapa? Oh, mungkin lapar. Oh, kasihannya kamu kenapa? Oh, dia nggak mandi. Nggak sekedar itu. Tapi ada sesuatu yang memang membuat saya kasihan gitu. Nggak tahu kenapa. Makanya ODGJ itu malah nurut gitu loh, maksudnya. Nurut. Diajak pulang mama nih ke yayasan kan. Ya nurut. Kok nurut gitu bisa? Padahal kalau sama orang lain atau dia ketemu siapa pasti dia takut atau nggak ngamuk. Kalau nggak ngelempar kan curigaan. Batu, aku pernah lihat tuh ada yang dia tuh ganas ngelempar batu sampai ada yang dia main pukul tangannya di tembok. Gitu ya, ada yang bawa senjata tajam. Pernah sekali waktu pengalaman, saya pas mau ke kota, kalau Mas tahu Cafe Atria, di sampingnya kan ada perkantoran tuh. Lalu kan ada got kan di sampingnya itu kan gede itu gotnya, sekarang udah ditutup sih. Ada seorang wanita, saya lihat kok kepalanya nongol-nongol. Saya bilang, padahal itu kan belokan kan, nggak boleh berhenti kan, nggak boleh berhenti. Tapi hati saya bilang, aku tertarik dengan orang itu. Jadi dia lagi jemur pakaian di pinggir-pinggir kayak trotoar gitu. Saya bilang, berhenti, nggak boleh sini berhenti. Udah berhenti, nggak mungkin ada yang marah. Berhenti. Saya teriakin dia, ngopo di situ, ngapain kamu di situ, cuci kelam di situ. Ngopo kayak ngomong kotor lah kan, keluar kebun binatang. Mulai. Dia langsung naik dari got itu basa-basa. Waktu itu mobil kami masih Suzuki Carry. Udah buka pintunya, naikkan ke mobil, udah di rumah. Di rumah jinak. Langsung nurut begitu aja gitu. Jinak. Jinak merpati, Pak. Nggak. Pokoknya nurut aja. Nah, itu kayaknya kayak punya aura khusus ya mama ya kayaknya. Apa? Gini ya,
kalau kami kan percaya kepada Tuhan kami. Sekarang gini, Mas Andre misalnya kalau kerja di sebuah perusahaan besar, lalu kamu disuruh, Andre pergi ke kota A, kamu lakukan tugas ini. Gak mungkin dong bosmu gak memberitahukan denanya apa, perlengkapan kamu apa, dan kamu akan dikenalkan. Tentunya bos kamu punya wibawa, punya otoritas untuk mengutus kamu dan dia akan bertanggung jawab. Sama halnya dengan saya, dengan suami, Tuhan suruh kami tolong perpanjangan tangan saya untuk orang OGDJ. Karena Tuhan, orang-orang itu pun kan nggak kepengen jadi gila. Kok sesok nih gede aku pengen jadi orang gila. Kan nggak ada. Nggak ada kepengen cita-cita jadi gila. Kan itu kan di luar kemampuan mereka. Nah Tuhan, saya percaya banget, Mas Andre pasti percaya kita ada di muka bumi ini nggak dengan sendirinya. Ada penciptanya. Nah pencipta ini kan nggak mungkin langsung turun dari surga nolong orang-orang gila tersebut. Tentunya dia akan kenali semua umatnya, hati siapa yang lembut, yang bisa ditempati untuk orang-orang yang terbuang. Saya nggak berkata saya paling lembut loh ya, jangan lihat tampilan saya lembut banget loh Mas. Nah jadi gini, kan keras, tapi nyatanya mengetuk hatinya dia itu kan untuk ikut, ayo pulang, langsung naik ke mobil, di rumah dimandikan ya kan. Ini istimewa sekali. Iya. Gini, nggak semua orang atau ya mohon maaf, seorang yang belum tentu bisa seperti itu. Jadi mereka mungkin harus pakai ya yang mungkin yang kita nggak tahu. Iya yang ngerti. Aku pernah lihat ada orang siram pakai kebang gitu ada. Jadi gini, kalau semua manusia di muka bumi ini hatinya sama kayak kami, ndak ada orang OGDJ loh Mas yang berkeliaran di jalanan. Mungkin ODGJ berarti bisa diartikan juga gini Mas. Dia mungkin mempunyai faktor tekanan tertentu dari keluarga atau. Iya betul. Jadi faktor-faktor itu terjadi misalnya begini, ada memang gen. Misalnya dari nenek moyang mereka, mungkin faktor dulu jadi tumbal, ada perjanjian dengan apa yang mereka sembah dulu, ada perjanjian keturunan keberapa yang ditumbalkan dan lain-lain sebagainya. Lalu ada juga karena patah hati, karena dengan mertua marah atau dengan suami ditinggal atau bangkrut dan lain-lain, kan mental orang beda-beda. Berarti kan faktornya itu banyak dan ya mungkin ada yang dari lahir pun juga sudah seperti itu ya Mas. Itu kalau itu idiot ya, kebanyakan idiot. Itu beda lagi ya Mas. Itu sudah beda. Tapi kan kalau yang ODGJ kan lebih faktornya emang karena psikisnya yang tergoncang, sebenarnya masih bisa diperbaiki ya Mas. Sebenarnya bisa kalau tanggap keluarganya. Jadi begitu penanganannya berarti ketika dia sudah timbul gejala gangguan itu langsung harus diobati atau bagaimana Mas? Begini, sebenarnya ODGJ ini ada gejala kok. Kadang-kadang dari situ kan keluarga kita tahu keluarga ini saling peduli atau tidak. Contoh, kan dia tentunya mengenali anaknya dari kecil. Contoh saya mengenali dedek dari kecil. Nah, begitu saya ikuti perkembangannya, perilakunya, dan tiba-tiba dia lebih fokus kepada perilaku, agak sedikit menyimpang, saya udah tahu dia mulai kelainan. Tentunya saya harus merangkul dia. Ada apa? Kenapa? Kalau memang masih bisa dibawa ke psikiater, kenapa tidak? Kan begitu. Atau saya misalnya menelusuri, misalnya saya, nenek saya itu pernah ada yang kelainan jiwa. Tiba-tiba ada di keturunan saya harus backup anak ini dengan berbagai macam cara lah, memberikan dia dasar iman yang kuat. Kalau kami Kristiani, dia percaya sungguh kepada Tuhan Yesus, dia harus jadi kuat, berakar kuat. Tentunya setiap ada masalah dia akan bisa menangkisnya. Ya jadi gitu. Jadi sedikit saya beralih dari situ. Tadi kan Mas Andre tanya tentang Sinai. Iya, balik lagi ke Sinai ini. Tentang nama Sinai ini kan. Belum banyak orang nanti kan kok namanya Sinai sih gitu. Namanya Sinai sih. Nah, saya pernah searching itu yang keluar tuh gunung. Iya. Nah, ini apa nih Mas? Jadi kalau Gunung Sinai itu kan adanya di Timur Tengah. Iya. Nah, di Mesir ya. Nah, untuk kami orang Kristiani, Gunung Sinai itu salah satu pertemuan Musa dengan Tuhan di atas Bukit Sinai. Di sana beliau yang Maha Tinggi Maharaja itu menyerahkan 10 perjanjian untuk umatnya. Di antaranya adalah hukum Taurat. Jadi memberikan buku isi itu hukum Taurat. Jadi aturan itu untuk orang-orang umatnya yang mempercayai kepada dia. Nah, di sanalah
Musa melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, sehingga Tuhan bilang, aku ini Tuhanmu, lepaskan kasutmu dan tempat itu tempat bersinar. Artinya seluruh dunia melihat cahaya Gunung Sinai. Itu yang membuat kami memberikan namanya Sinai. Terus apa ya, lantaran dasar yaitu kembali kepada kemanusiaan. Kemanusiaan ya. Untuk badan hukum ini berdiri berarti tahun 9. Jadi kami memulainya kan tahun 91, akhir dia bulan 10. Oktober ya? Ya, Oktober, berjalan sampai kurang lebih 5 tahun. Lalu kita masuklah ke berbadan hukum, uruslah semua surat-surat Kumham dan lain-lain sampai hari ini. Demikian. Jumlah pasien ini, Mas. Nah, jumlah pasien memang nggak tahu ya. Zaman itu kan kami sampai hari ini sih kami nggak pakai brosur memperkenalkan diri, bla 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 bla, mengalir aja mungkin dari mulut ke mulut. Jadi pertama sekali seorang wanita cantik manis, saya masih ingat, dia pakai baju merah, celananya hitam dilinting bawahnya, rambutnya basah kuyup. Saya lagi goreng tahu, dia datang ke dapur, dia comot, masukkan tangannya ke wajan, masukkan ke mulut. Pertama jujur Mas, saya takut, saya lari ke kamar loh. Saya bilang, oh pertama saya takut lah. Pasien pertama? Pertama sekali. Kan gini, sesudah saya dengan suami itu adalah kami, kalau orang kalian saya kata kami berdoa lah ya. Kami harus melakukan apa? Saya masih muda waktu itu, masih usia 26 tahun. Jadi saya bilang, saya tidak mau buang waktu saya sia-sia. Saya ingin memberikan sesuatu yang berharga di usia saya muda. Buat apa saya kalau udah tua baru menyerahkan diri ke religi? Buat apa itu kayak sisa gitu kan? Buat saya kan mau yang masih muda, masih fresh. Terus ya Tuhan seperti bilang ini, pulang aja nanti kamu saya kasih tahu apa yang mau kamu lakukan. Lah begitu datang itu kan, dia comot loh, masukkan tangannya, masukkan gitu. Saya langsung mati kompor, lari ke kamar. Aduh tahan takutnya, ya ampun saya gitu kan. Jadi ada suara nurani bilang gini, ya itu yang kamu kerjakan. Ayo keluar, lakukan itu gitu. Itu pasien pertama yang tangannya masuk ke penggorengan itu berarti. Ya enggak terbakar loh Mas. Enggak kebakar, orang melepuh loh. Mbak ini. Terus enggak kebakar loh. Habis itu dari situ sampai tahun, kita enggak ngitungin sekarang ya. Dari mulai tahun 91 bulan 10 berjalan sampai 28 tahun itu kami sudah menampung 1.000 lebih. 1.000 lebih. Yang sekarang ada di yayasan sekitar berapa? Dengan anak-anak, remaja plus semuanya 200-an lebih. 200 lebih ya? Berarti perjalanannya cukup panjang juga ya Mas? Berarti oh banyak selak beluknya Mas yang nangis. yang paling unik loh di antara ODGJ yang pernah Mama datengin atau Mama jemput atau Mama temukan di jalan tuh yang apa Mas? Yang unik yang di jalan, yang dari rumah dulu. Ada seorang pemuda ini orang gitaris, pemain gitar. Orang seniman itu kan biasanya kan lembut ya, tapi kalau enggak bisa mengelola ya jadi kayak gitu. Suruhlah keluarganya kami jemput di kamarnya. Ternyata orang ini sudah 17 tahun berngurung diri di kamar, kalau minta apa-apa pakai tulisan, enggak mau keluar sampai putih. Mas tahu nggak udang sampai gini, gitu-gitu kan. Nah, saya bilang gini, orang mungkin mari nih, nggak mungkin ini sembuh. Saya bilang bapak itu, kayak gini kondisinya. Terus, yus dibawa sih, yuk. Tapi nggak apa-apa kita bawa dulu. Ayo, kok ke rumah saya ya. Rumah saya masih di kontrakan pertama. Sakjane udah kemarin diambil, cuma udah dirubah bangunan itu kan gede itu. Terus dia tulis gini, aku gelem. Cuman tukokno aku saus 5 botol. Dengan syarat ya berarti? Ya dengan syarat. Yo tukokno saus mereka udah sambel. Ya serapopo. Wong pahaknya udah kecil, tangannya putih pucat. Udah sampai lah di rumah ceritanya. Nah kan mogok ngomong ini. Kok makan? Kok ini pokoknya semacam-macam. Terus kita berpikir ini orang diapain ya? Didoakan ya enggak mempan. Akhirnya Mas Andri percaya kan ada cara-cara Tuhan tertentu diberikan kepada kita. Pak Titus ini bilang gini, tak gawe nih strum yang itu loh, strum yang dari baterai. Oh iya. Baterai kan enggak berbahaya, cuma 10 watt. Hanya tempelin tespen, enggak tempelkan ke dia. Ngerti enggak? Kok ini orang ngomong ya kok ya? Kok iku mesti mati kok gara-gara ini. Yo aku tak ngomong gitu. Akhirnya ngomong sampai sekarang dia ada bengkel besar di Palur. Nah, kalau tahu
Baru yang kedua, beliau udah meninggal karena kanker paru-paru. Jadi tinggi, besar, uratnya semua keluar, gede orangnya keluar Mas. Uratnya baru kukunya itu melingkar-lingkar kayak gitu. Bawa lah singkat cerita ke rumah. Lah kamar kami itu kan kecil-kecil. Hanya masuk satu orang. Pak Titus bilang, kamu potong kukunya. Lah siapa yang mau disuruh, kan cuma berdua. Anak kami yang di Jerman itu masih kecil. Saya gini-gini. Kok potong kukunya ya, kok antara takut antara memberanikan diri. Saya mencolot pertama. Jadi udah gitu kan namanya kan melengkung, potongnya dikit. Saya doa, oh Tuhan kasih saya kekuatan supaya dia mau nurut. Saya masuk, kok potong kukunya ya koyang, kok neka cakep loh. Mana malah nggak mandi-mandi berbulan-bulan bau ya Mas. Singkat cerita akhirnya potong kukunya, selesai. Jadi semua jarinya itu? Semua akhirnya bersih, kita bersihkan sama kuku-kukunya. Aduh Mas, gatal saya dengan ingat itu. Lalu sesudah kuku udah bersih, ini perjuangan mau mandi. Oh mau mandi, dia kan bekas pelatih kungfu ya. Dia bekas pelatih kungfu, serem kan. Terus keluarganya juga gede-gede star gitu. Terus udah mau mandi kok. Ratus gitu. Terus udah tempelin lagi itu. Apa pikirannya? Baterai itu. Kowe kini orang mandi, kowe kini mesti kau tak pateni kowe. Walau kan enggak, dia mojok dorong kamar mandi. Terus nggak tahu gimana saya kesalahan nempel di Pak Titus kan ada air, langsung saya cabut. Sejak itu bilang, yo aku tak nurut, yo gitu ceritanya. Akhirnya dia sembuh kan secara psikis. Tapi kan orang kan nggak boleh niru itu. Iya betul. Itu kan lagian itu kan memang dari baterai itu loh Mas, batu baterai. Jadi itu yang unik dua orang itu. Kalau yang satu orang ada perempuan dari Karanganyar namanya Sinjung. Saya mandikan dia, saya nggak curiga loh. Saya mandiin dia baik-baik. Tahu-tahu dia tiba-tiba berdiri tarik papan loh Mas. Diketok kepala saya langsung kena paku, berdarah kepala saya. Kayaknya ini ada berbekas sampai sekarang berdarah gitu. Saya kaget loh. Anak ini saya pikir. Tapi saya nggak ada reaksi marah. Udah taruh gitu saya obati. Sinjung nggak boleh ya. Manis anaknya. Iya nggak apa-apa. Jawabnya. Berarti yang ketiga itu berarti refleks ya dia? Refleks dia. Terus ada lagi. Udah itu. Pokoknya jantung ini berdebar-debar kencang loh mereka bikin. Ada lagi dari Wonogiri. Saya lagi ngoncein sayuran di rumah kontrakan yang kedua. Itu kan sumur dengan dapur kan samaan tuh. Saya lagi ngoncein sayuran. Toto zup lari masuk ke sumur Mas. Ya Tuhan Gusti. Lompat langsung ke sumur Mas. Mana sumurnya dalam banget lagi. Mas Yono. Mas, metua Mas keluar. Datang Pak Titus, datang warga, tolong pakai bambu, nggak mau pegang. Pak Titusnya mau masuk, warga bilang jangan masuk, nanti dia narik kamu gitu. Saya punya akal, ini sumur nggak luas kan, dia bisa tangannya dibuat begini. Ambil kue gelem orang naik, kilo ya naik kue naik. Oh pancingannya kue kilo. Tapi kan tadi kan saya nggak berpikir untuk ngarahin itu gitu loh. Belum lagi ada pasien kami naik ke genteng malam-malam, narkoba. Udah kena psikisnya kan naik kakak adik petenteng di atas genteng. Untung warga-warga setempat nggak ada yang protes. Ya gitulah. Ada juga yang mengharukan, ada juga yang bikin seru lah. Mungkin Mas kaget, kami ngontrak yang kedua itu yang punya rumah loh. Orang kan kalau namanya dia ngontrak kan pasti segan loh sama yang punya rumah. Lah yang punya rumah ini lucu, mungkin dia, ya saya juga nggak nyalahkan ya, mungkin kan bagi dia kan ODGJ ini kan aneh. Tapi saya waktu mau ngontrak rumah itu kami udah bilang, kami nampung orang-orang kayak gini, kami itu nanti dia akan teriak begini, boleh ndak? Oh boleh, buat nopo-nopo gitu toh. Ya sudah, memang beliau ada kontrakan rumah, kos-kosan gitu. Jadi kalau kamar mandi itu agak buru-buru gitu, maunya dia nggak boleh kita di situ. Intinya salah satu pasien kami dari Boyolali, dia selalu ganggu. Jadi orang situ. Dia ibu ini yang ganggu orang ini, anak-anak ini. Jadi ibu yang punya rumah yang waras ini ganggu anak-anak saya gitu. Orang itu mau bayar piring gini, gawe no kamar mandimu dewe, bikin. Nanti ada kok di videonya. Terus jangan cuci piring apa segala macam sini, nggak boleh. Ngalah sih. Kalian ngalah. Kami ngalah dulu. Lama-lama nanti listriknya dinaik-naikin.
nanti naik, 2 minggu naik, kita turutin gitu ya. Saya mikir ini orang caranya saya bikin apa ya? Kok dia kayak gitu banget? Lalu sekali waktu saya belanja ke Grogol pakai sepeda. Udah banyak sayuran di belakang kan capek. Saya turunkan sayuran, salah satu anak buah ini laporan. Saya masih capek. Bu, tadi mbak si ini tadi disuntak air ke mukanya dia gini-gini. Saya capek kan, apa? Artinya saya sudah mempelajari ibu ini kok ganggu dia terus. Saya bilang, tadi kau bikin apa buat pasien kami? Jangan bisa ini plak, saya gituin. Jangan bisa ganggu mereka ya. Kui wis edan, lo koi calon edan, saya bilang gitu. Terus udah akhirnya ya bu, ya maaf. Sejak dari situ mas, ternyata kan saya perlu tegas. Untuk tujuan apa? Untuk melindungi anak-anak saya ini. Kalau bukan kami yang melindungi, siapa yang melindungi dan menjaga dan menghargai hak-hak mereka? Betul. Ya mereka kan tambah gila kan? Nanti tambah nggak karu-karuan. Akhirnya saya bilang, Bu, ini sakit nggak pengen. Ya, coba ibu ngerti sedikit. Nek kamu gitu berarti kamu lebih gila. Saya bilang gitu. Mulai hari ini jangan pernah ganggu mereka dan izinkan mereka leluasa menggunakan kamar mandi. Sesudah kami selesai baru Anda boleh keluar. Akhirnya dia baru melakukan itu.